Om Swastiastu. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, kita sudah memasuki bulan di akhir tahun 2024. Tahun 2024 segera usai. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya akan ada tradisi kita akan diberikan sebuah kado atau kita akan tukar-tukaran kado. Nah, ini yang akan menjadi ada hubungannya juga dengan apa yang akan kita bahas di Talkshow Merah Putih hari ini tentunya. Nah, kado bagi masyarakat Indonesia juga bagi masyarakat Bali. Kenaikan pajak jadi kado tahun baru dan bagaimana prediksi ekonomi Bali di tahun 2025? Kita akan bahas bersama para narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Sudah hadir Bapak Dr. Panudiana Kun, MMAP. Beliau adalah pelaku pariwisata juga. Om Swastiastu. Pak Kun, sehat selalu nggih? Ya, baik. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Made Suparta SHMH, beliau Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Made Suparta. Ya, dan yang pastinya juga kita menghadirkan Dr. Putu Ngurah Suyatna IASE SE MSI, seorang akademisi, Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan Operasional Universitas Warmadewa. Om Swastiastu, Pak Ngurah. Dan paling di ujung ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Beliau adalah Rektor Universitas Dwi Jendra. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu Bapak-bapak. Baik, nah ini yang menjadi kado kita yang teristimewa juga. Mungkin ini mengejutkan juga bagi masyarakat kita. Saya ke anggota dewan kita dulu deh, Pak Suparta. Dapat melihat nih masyarakat akan mendapatkan kado terindah mungkin dalam tanda kutip ini, kenaikan pajak jadi 12%, PPN akan menjadi 12% ini sendiri. Bapak melihat apa latar belakang sehingga pemerintah menaikkan lagi nih PPN 12% ini sendiri, Pak? Iya, kalau kita lihat ini kan bukannya kado yang spesial buat masyarakat, bukan terindah, tapi akan bawa dampak-dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Pertimbangannya kan pada waktu itu jadi situasi ekonomi, jadi kondisi ekonomi dulu yang menjadi pertimbangan. Kalau kondisi ekonomi nasionalnya terukur, kondisi ekonomi internasional juga terukur, ya mungkin ada pertimbangan untuk kita bisa melakukan regulasi ini. Tapi kan sekarang kita pada tahu semua bahwa situasi ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Ya, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu ada ruang-ruang regulasi yang bisa kemudian menunda dulu, menangguhkan berlakunya daripada Undang-Undang 7 2007 ini tentang harmonisasi daripada peraturan perpajakan. Jadi bisa kita tunda dulu, kita tangguhkan dulu. Ada regulasi juga mengatur. Karena ini sudah ditetapkan dalam APBN, maka itu sekarang masih ada jalan keluarnya, ada Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini solusi. Jadi prinsipnya bahwa yang masyarakat jangan sampai dikorbankan atau dirugikan. Jadi tinggal goodwill pemerintah saja. Saya kira untuk kita mengevaluasi lagi dalam konteks keadilan dan kemudian kepastian hukum. Ya, karena jangan sampai bertentangan sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi prinsip daripada kepastian hukum, prinsip daripada keadilan untuk masyarakat ini harus dipertimbangkan dampak ke depannya. Jadi dampak-dampak ke depannya ini sekali dia berlaku, dampaknya saya kira profesor guru-guru besar yang dari ekonomi paham betul urusan ekonomi ini. Yang penting sekarang regulasinya dulu ada itikat baik. Ini kan lahir ketika pemerintahan Pak Jokowi waktu itu tanggal 5 Mei 2021. Ya, dalam Undang-Undang Omnibus Law itu kemudian diaktualisasi, dimunculkan perubahan daripada urusan perpajakan ini, begitu. Jadi sekarang tinggal kemauan pemerintah untuk kembali menangguhkan evaluasi dulu. Jangan sampai dampak ke depan ini semua sektor ekonomi itu luar biasa, dari urusan rumah tangga, dari urusan pariwisata kita, apalagi kita ini pariwisata, dampaknya luar biasa. Jadi target-target pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,75% itu bisa tidak tercapai. Dalam APBD kita sudah tetapkan itu target pertumbuhan ekonomi, tapi kalau ada regulasi dipastikan kemudian dipaksakan harus berlaku, nah ini saya kira nanti tidak memberikan aspirasi kemudian rasa keadilan dan kepastian hukum.
Baik, Gitu. baik. Pak Putu Ngurah, mungkin ini banyak sekali yang menentang, kemudian ditentang, kemudian dibahas oleh orang-orang masyarakat maupun di media massa kita lihat. Tetapi putusannya akan dilaksanakan pada 2025 ini sendiri. Apa seperti yang disampaikan oleh Pak Suparto ini sendiri, apa yang Bapak lihat Niki sendiri dampak yang akan berakibat terhadap masyarakat tentunya terhadap kenaikan PPN 12% ini? Baik, jadi kalau dari sisi ekonomi sudah pasti dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan positif dari sisi fiskal ya. Jadi ini kan sebetulnya pemerintah karena kekurangan dana saja gitu ingin mendapatkan pendapatan dari fiskal khususnya dari pajak untuk membiayai infrastruktur dan segala pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan. Jadi bisa di dikatakan alasannya karena kekurangan dana dari pasti, pemerintah. itu sudah pasti. Nah sekarang cara yang paling mudah yaitu dengan menaikkan PPN ini, meskipun alasannya itu PPN itu hanya untuk barang-barang mewah gitu. Itu kan tadi penjelasan dari Menteri Keuangan. Tetapi kalau kita lihat apa istilahnya tarik ke belakang, beberapa kali terjadi kenaikan pajak sejenis itu, maka dampak jangka panjangnya jauh lebih besar. Ya khususnya satu dari sisi psikologi ya, psikologi masyarakat. Jadi meskipun yang dinaikkan itu katanya barang mewah saja, tapi barang-barang lain pasti ikut naik gitu. Ini secara psikologis karena di sana ada persaingan sektoral istilahnya. Jadi orang yang tidak naik harganya, tapi dia harus membeli barang lain kebutuhannya yang naik. Maka cara yang paling tepat itu udah dengan cara menaikkan harga barang yang dia dijual. Dan ini yang akan terjadi. Jadi ada efek domino ya untuk menaikkan harga barang yang lain yang meskipun tidak termasuk dalam daftar kenaikan pajak itu gitu. Dan ini dampaknya apa? Kedua, itu persaingan kita baik di tingkat internasional itu juga akan menurun. Karena harga barang-barang kita naik, otomatis kemampuan bersaing di luar di pasar internasional juga akan menurun. Nah, yang ketiga itu sudah pasti bahwa daya beli masyarakat akan menurun. Nah, daya belinya akan menurun. Nah, kenapa? Ini ada dua efek. Yang pertama dari sisi masyarakat yang menurun daya belinya terhadap barang produksi, maka sektor produksi juga akan menurun kegiatan produksinya. Jadi dua efek dampaknya. Makanya yang paling mungkin ini adalah inflasi pasti akan lebih tinggi ya. Apalagi sekarang kita sedang musim tahun baru, Natal. Yeah. Jadi ini bersamaan ini. Nah, kemudian baru kita sembuh dari COVID 3 tahun kemarin. Kita tidur 3 tahun ya. Sekarang baru ada beberapa yang belum sembuh betul tapi ini sudah dipajakin gitu. Sudah kena pajak. Nah, di sektor pariwisata juga sama. Daya saing kita pasti menurun karena kelompok wisatawan yang datang ke Bali yang tidak hanya juga yang yang daya belinya menengah ke atas, tapi yang menengah bawah juga akan kena dampaknya gitu. Dan ini pasti kita semakin kalah. Kalau misalnya tadi saya bicara dengan Pak Kun itu Thailand itu kan terkenal salah satu di samping budayanya juga karena harganya juga sangat bagus di sana gitu. Nah, kalau kita ini naikkan di Bali, saya yakin pasti akan semakin banyak orang lari ke negara-negara lain, contohnya seperti Thailand gitu ya. Nah, kalau Singapura itu tadi memang quality tourism dia memang sudah punya segmen tersendiri, pasti banyak terus di sana. Dan ini juga nanti bagi Bali juga akan sama seperti itu. Jadi di Bali ini kan 80% kebutuhan kita impor. Kita impor baik dari Jawa maupun dari luar negeri. Nah ini kan ketika ini naik, harga barang-barang naik juga akan kita secara regional juga akan semakin susah bersaing. Nah sehingga orang akan mungkin lebih cocok lari ke Lombok aja gitu, seperti sekarang yang lagi in. Atau kalau tidak ke Labuan Bajo. Nah, jadi ini akan terjadi persaingan yang semakin menurun karena hal-hal yang disebabkan oleh faktor pajak. Baik, Bapak-bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kenaikan pajak jadi kado tahun baru kita dan juga prediksi perekonomian atau pariwisata dan ekonomi Bali di tahun 2025. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana kenaikan pajak jadi kado tahun baru dan prediksi pariwisata dan ekonomi Bali di tahun 2025. Tentunya Pak Ngurah, saya masih bertanya sama Pak Putu Ngurah Niki sendiri. Pak Putu Ngurah, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat ketika banyak sekali beredar di masyarakat. Nah, ini ada yang diketahui oleh masyarakat, ada daftar barang yang kena PPN 12%, kemudian ada daftar barang bebas yang PPN 12% sendiri. Tetapi masyarakat jadi bingung nih, mana sih sebenarnya kata pengkategoriannya barang kena PPN 12% ini sendiri yang berkategori mewah tetapi akan berimbas kepada barang-barang yang lainnya yang seharusnya tidak terkena PPN 12%. Contoh kecilnya sajalah telur ayam ras yang sebenarnya tidak kena, tetapi ketika masyarakat berbelanja, wah ini telurnya udah naik, seperti itu. Maksudnya harganya. Ya, jadi memang itu sulit dan pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol itu. Jadi selama ini tidak ada kemampuan pemerintah untuk mengontrol seperti itu ya. Jadi itu jalan begitu saja dan pasti akan naik, yang jelas. Tapi seluruh produk-produk itu akan pasti naik karena tadi saya katakan bahwa terjadi persaingan sektoral di sana. Jadi orang tidak mungkin dia tidak menaikkan harga sementara dia membeli barang-barang lain kebutuhannya sudah naik. Maka cara yang paling tepat itu menaikkan tingkat harga produk ataupun barang-barang yang dia jual. Nah, kalau kita lihat misalnya barang-barang apa yang selama ini kategorinya termasuk barang mewah, dan selama ini berapa orang sih yang tahu bahwa jenis-jenis barang itu? Jadi sosialisasi maupun informasi kepada masyarakatnya juga sangat lemah di negara kita. Di sistem informasinya kan parah di negara ini, Pak. Yeah. Jadi susah. Jadi siapa yang tahu coba berapa jenis barang dan ngapal barang itu juga susah. Sehingga cara yang paling tepat ya naik aja semua gitu. Pasti akan terjadi efek domino seperti itu. Jadi tidak mungkin bisa ditahan dan siapa yang mengontrol itu? Jadi sementara pengawasan atau law enforcement di negara kita kan memang sangat parah. Jadi sangat sulit itu mengawasi hal-hal seperti itu. Dan kriteria untuk barang mewah itu juga tidak banyak yang tahu. Mana yang termasuk barang mewah, mana tidak mewah. Nah, ini akan jalan begitu saja. Jadi saling sodok dan pasti akan naik. Baik. Saya ke Pak Suparto lagi nih. Pak Suparto, berarti pasti dong sudah mendengar keluhan masyarakat tentang apa yang akan terjadi di tahun 2025 Niki sendiri. Seperti itu, Pak? Iya, kita bisa melihat keluhan masyarakat ini kan dari berbagai sudut pandang ya. Sekarang di media sosial kita udah bisa melihat kesusahan masyarakat. Kemudian dari lapangan kita kalau lihat situasi ekonomi sekarang ini kan masyarakat sedang susahnya. Jadi belanja itu tentu agak berat. Sumber keuangan itu tidak ada. Sebetulnya kalau kita lihat dari aspek regulasinya ini sebetulnya dalam pasal 7 ayat 3 itu sudah dibuatkan regulasi bahwa tarif pajak pertambahan nilai ini bisa dievaluasi. Evaluasinya minimal 5% dan maksimal 15%. Nah, tinggal sekarang ini regulasi sudah memberikan ruang untuk pemerintah kemudian mencari solusi untuk mengatur. Kemudian dalam APBN yang 2025 itu sebenarnya di PP itu bisa diatur. Tapi prakteknya jalan terus. Maka itu sekarang ini salah satunya cara adalah kita harus berbicara perpu, ya. Sebetulnya sektor-sektor lain, cara lain yang kemudian kita bisa lihat untuk bisa pemerintah punya uang membayar utang, kemudian defisit anggaran dan sebagainya. Ada, saya kira dari sektor ekonomi ada cara-cara lain. Tapi yang cara mudah itu hanya ini dipakai. Ya, terlalu gampang sekali itu. Akhirnya akibatnya menyengsarakan rakyat. Berarti dengan cara paling mudah ya menaikkan pajak seperti itu. Padahal ada cara yang lainnya. Padahal cara-cara lain banyak. Saya kira itu kawan-kawan ekonomi pasti paham itu. Jangan cara gampang dipakai bahwa rakyat dikorban. Ketika sekarang ini pembangunan yang begitu melesat di zaman pemerintahan yang terdahulu, kemudian beban utang, beban defisit dibebankan kepada rakyat. Padahal sebenarnya sebaliknya pemerintah berpikir bagaimana caranya tidak membebankan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan kemudian rakyat dikorbankan. Ini kan kelihatannya seperti rakyat dikorbankan. Ini kan persoalan regulasi saja.
Baik. Regulasinya tinggal pemerintah sekarang mengatur bagaimana cara-caranya supaya jangan buat regulasi seperti ini. Apa situasi ekonomi sedang tidak bagus-bagusnya sekarang. Tadi dari sisi ekonomi sudah sampaikan bahwa Thailand tuh punya cara dia, bahkan menurunkan tarif pajak itu. Tidak seperti kita bahkan menaikkan. Nah itu saya kira ini pemerintah ini sekarang ini harus negarawan. Ya mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru Bapak Prabowo ini bisa mengevaluasi kepentingan menaikkan pajak ini, meningkatkan pendapatan dengan cara tidak mengorbankan masyarakat. Cari cara-cara lain. Mudah-mudahan evaluasi. Saya kira beliau pasti paham betul kalau sebagai seorang negarawan. Ya, selain masyarakat disuguhkan dengan apa yang akan terjadi di 2025 ini sendiri, kenaikan PPN 12%, masyarakat juga disuguhkan nih wakil rakyat kita di pusat ini sendiri saling menyalahkan seperti itu. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat sebenarnya, Pak? Iya, semua sebetulnya itu pertimbangannya itu dengan melihat situasi ekonomi dan tidak mengorbankan masyarakat. Oleh karena itu wajar kalau suatu regulasi itu dievaluasi kembali. Saya kira sah-sah saja. Kalaupun dulu itu sama-sama membahas, tapi sekarang itu mengevaluasi karena situasi dan kondisi. Jangan sampai dampak ke depannya itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Baik. Sekali diperlakukan susah kita. Walaupun ada stimulus bantuan yang sifatnya temporer, tapi bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Baik, Pak Sedana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu Ngurah Niki sendiri, ada negatifnya lebih besar dampaknya ini sendiri secara psikologis di masyarakat. Sebenarnya PPN itu untuk apa sih, Pak? Sebenarnya masyarakat pengen tahu juga. Sebenarnya kalau saya melihat ini ada niat yang baik, ada niat baik dari pemerintah untuk menambah pendapatan negara. Ini niat baiknya gitu bagi pemerintah gitu. Tetapi niat baik pemerintah ini tidak memikirkan dari mana sumber dana itu gitu. Nah ternyata dengan regulasi yang ditetapkan ini, PPN yang menjadi 12% ini banyak menjadi beban bagi masyarakat di bawah gitu. Nah, akhirnya yang terjadi secara psikologis masyarakat kita, jadi secara psikologis begitu mendengar kata pajak, oh apalagi ini, pajak naik berarti harga ikut naik. Itu psikologis. Dari psikologis ini kemudian berkembang menjadi di sosiologisnya, mulailah ada kelompok-kelompok masyarakat apa yang akan terjadi. Ini sudah muncul sekarang di masyarakat gitu. Dan namun saya melihatnya memang pemerintah masih bermain-main dalam bentuk wacana bahwa meskipun ada kenaikan menjadi 12%, nanti masyarakat yang terbawah akan diberikan misalnya ada stimulus, ada insentif, ada subsidi gitu. Nah, itu bagi saya memang nanti secara psikologisnya ini bisa diobati, psikologis dulu. Tetapi faktanya bahwa sebelum 1 Januari ini sudah mulai ada pergerakan di tengah-tengah masyarakat baik secara sosiologis termasuk kemudian secara ekonomis. Harga sudah diperkirakan pasti naik. Dan bagi saya bahwa perekonomian yang ada di Indonesia ini sangat amat kompleks. Tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi ekonomis, tetapi bisa dilihat dari sisi sosiologi, sisi psikologis, sisi politik, ada banyak sekali termasuk aspek global. Ini akan berpengaruh. Meskipun pemerintah nanti akan memberikan insentif, memberikan subsidi, stimulus kepada masyarakat bawah, tetapi konsumsi atau pola konsumsi dari masyarakat ini akan saling berkait. Katakanlah misalnya pemerintah sudah menetapkan ada barang-barang premium, barang-barang mewah yang akan kena. Di luar dari itu tidak kena. Namun bagi masyarakat bawah juga akan berpikir bahwa tadi sudah disampaikan mana kategori itu gitu. Karena sekarang sudah menjadi rancu. Katakanlah misalnya mulai dari HP itu apakah menjadi barang mewah atau tidak sekarang, buah yang nanti akan disubsidi juga ternyata khususnya ini di Bali, orang sembahyang sekarang ritual itu sangat membutuhkan buah dan volumenya sangat besar sekali. Ini akan terpengaruh juga gitu. Nah oleh karena itu bagi saya bahwa niat baik dari pemerintah ini coba dievaluasi lagi, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar paham sebenarnya apa sih yang
menjadi niat mulia dari pemerintah ini kemudian tidak menjadi beban masyarakat yang memang sudah terbebani sangat banyak gitu. Nah, masih ada cara lain tadi disampaikan gitu. Katakanlah misalnya ada banyak badan usaha, ada banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia ini yang sudah dalam tanda petik mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mereka mendapatkan manfaat ekonomis yang setinggi-tingginya. Lalu apa peran mereka? Meskipun mereka sudah ada, tetapi cobalah misalnya pajak itu ditujukan kepada mereka terlebih dahulu. Setelah itu pada saat masyarakat sudah bisa menikmati pembangunan dalam artian mendapatkan manfaat ekonomisnya, dalam indikator yang paling sederhana daya beli masyarakat semakin meningkat, maka di sanalah kemudian baru kita memberlakukan PPN ini kepada masyarakat. Sehingga negara pun juga akan bisa mendapatkan pendapatan dari masyarakat kita melalui PPN yang dinaikkan itu, selain dari para pengusaha-pengusaha yang memang memiliki duit yang tidak kecil tapi sangat amat besar. Sehingga sekali lagi mari kita duduk lagi bersama-sama. Tadi disampaikan apakah memang harus ada perpu, tetapi coba disosialisasikan. Ini sudah dekat sekali 1 Januari 2025. Padahal belum semua masyarakat paham. Jangankan misalnya masyarakat di bawah, kami-kami yang di perguruan tinggi pun juga belum semuanya memahami mana yang akan menjadi objek pajak yang dinaikkan di PPN-nya 12% itu. Ya, baik. Ini dampaknya akan negatifnya lebih besar kalau apa yang disampaikan oleh Pak Putu Ngurah Niki sendiri. Pak Kun, dampaknya juga akan berpengaruh terhadap apa yang menjadi andalan Bali, pariwisata. Jadi begini, terima kasih ini profesor-profesor narasumber yang lain. Saya kebetulan pengusaha ya. Jadi ini kalau niru tetangga. Kalau PPN itu kalau di Singapura government sales tax. Di Singapura itu hanya 6%. Dan negara itu negara 10 terbesar negara kaya di dunia. Dengan pajak terendah di Asia. Tapi kepatuhan pembayar pajak itu 100%. Di sini nih yang patuh baru 60-70%. Memang kelihatannya 1%. Kalau kami pengusaha udah tahu bahwa itu pajak penjualan. PPN itu sebenarnya pajak penjualan. Jadi nanti petugas pajak, masyarakat misalnya jualan apa? Nah, toko-toko baju, ya dia ngeliatnya jualannya apa? Kalau 1 hari 1 M, ya pajaknya 12% dari 1 M. Pasar oleh-oleh, mal-mal, kan begitu. Ya itu ke sana. Jadi beda-bedakan mana yang mewah, mana yang tidak, mana yang primer. Karena ini kalau tak lihat komentar Menko, beda dengan Menteri Keuangan. Dirjen pajak beda, konsultan pajak beda, mengantisipasi masalah PPN 12% ini. Jadi ini agak gaduh sedikit, ya. Makanya tadi dari bapak-bapak bilang harus ada perpu, kalau perlu diturunin. Di Thailand itu malah diturunin dari 10% ke 8%. Dan kebetulan kalau kita ngomong industri kita ini kan PAD Bali kan 60% dari pariwisata. Kita yang akan booming tahun ini sebetulnya walaupun ada istilahnya blackmail dari Australia bilang jangan ke Bali karena banyak orang kena demam berdarah. Satu lagi ada travel internasional bilang Bali nomor 1 jangan dikunjungi tahun 25. Tapi saya optimis karena Bali itu lebih indah. Even daripada Bangkok, even daripada Vietnam, even daripada Singapura, even daripada Malaysia. Cuman kita kadang-kadang sedih. Kenapa Malaysia tuh bisa 32 juta turis datang tiap tahun. Thailand bisa 35 juta setahun. Nah, Singapura itu 18 juta. Dan quality turis, orang berobat mahal. Tidak lama tinggal dia, 3 hari apa. Memang kelemahan kita agak jauh dibandingkan Bangkok, Kuala Lumpur, ya, Singapura kita agak jauh, agak ke selatan timur kan. Nah, hubnya itu agak terlalu jauh karena orang misalnya ke Bangkok dulu, hubnya itu ke Vietnam, ya, ke Kamboja, ke Myanmar, sama terbang ke Singapura dari Europe, Amerika itu nanti nyambung ke Manila dan sebagainya. Jadi saya mudah-mudahan aja karena saya pelaku usaha, kalau itu diturunin akan lebih baik. Yang penting ini kan masyarakat semangat, ya, karena ini udah terkaget-kaget karena ada tapera. Tapera itu 5%, jadi tabungan buruh kita itu 5% harus dibayar.
Orang mau nabung silakan kan, nggak harus dipaksa-paksa kan begitu. Ini contoh. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi nih Ki. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas tentang kenaikan pajak jadi kado tahun baru dan tentunya ada prediksi pariwisata dan ekonomi Bali 2025 tentunya. Pak Kun, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui khususnya juga bagi dunia pariwisata ini sendiri. Ini bersiap-siap juga untuk kenaikan pajak akan berdampak juga bagi dunia pariwisata? Kalau menurut saya Bali? sih tidak, karena pariwisata kena PHR 10%. Itu wilayah kabupaten kota yang narik. Jadi hotel sendiri tidak kena PPN. Mungkin import alkoholnya, import buahnya, Baik. import dagingnya. Itu kategori premium. Ini bukan soal premium dan tidak. Nanti kan itu dia akan beli ke pasar atau ke deliver dari supplier-supplier kan dia akan naikkan harga, Pak. Jadi misalnya itu buah import dari Thailand. Itu kan dijual ke Pak, wholesaler, Pak. Hotel beli dari situ. Daging yang dulu kena PPN 11% sekarang dinaikin. Nah, kalau hotel itu kenanya PHR 10%, yang narik kabupaten kota. PPN itu pajak nasional sebetulnya. Ya, kantor pajak, pelayanan pajak ya akan narik ke retail business. Nah, kebetulan kan hotel itu gak beli beras, beli daging, beli sayur, beli apalagi itu jelas. Kalau pengusaha akan dicek, kalau PKP ya pengusaha kena pajak, mesti tertib bayar pajaknya. Kecuali dia warung kecil, belum punya nomor pokok wajib pajak, ya enggak peduli gitu kan kira-kira. Biasanya hotel kan udah milih supplier ayam yang udah bonafit, supplier daging yang udah bonafit, supplier ikan yang udah bonafit, supplier buah yang udah bonafit, supplier apalagi alkohol yang lain itu udah perusahaan PKP, pengusaha kena pajak. Otomatis dia akan naikkan pajak itu. Berarti costly ya 1% mungkin buat hotel nggak tahu ya, karena hotel yang paling luas, ya. Paling luas. Kenapa? Bisa naikkan ke tamunya. Kalau lagi booming ya, kita kan murah Bali ini sebenarnya dibandingkan kadang kita dengan Singapura, dengan kita murah. Hotel yang bagus-bagus, murah-murah. Pinggir pantai, beachfront. Cuman kendala kita kan macet aja sama sampah aja sebenarnya. Kita ini masih the best. Saya kan baru dari Malaysia juga kemarin. Di sana itu banyak pantai reklamasi. Makassar juga begitu. Nggak seindah Bali, kan begitu ya. Lombok indahnya kayak Bali, cuman turis belum banyak ke Lombok. Contoh-contoh begitu. Jadi ini kalau hotelier mungkin nggak terlalu. Ini yang retail, toko baju akan naik. Dulu 11% jadi 12. Maka aku paling awal di interview oleh dari Bali TV aku udah ngomong tolak PPN. Termasuk tolak itu kalal kan gitu ya. Dari kendala-kendala dari pusat tuh banyak untuk Bali. Ya ternyata kemarin komentarnya Bu Wamen tidak begitu. Jadi Bali exception, tidak perlu ngurus wisata halal dan sebagainya. Ini macam-macam. Jadi ini aturan-aturan dari pusat itu bikin gaduh di media, di masyarakat. Dan sekarang itu antara berita hoax dan berita benar itu susah bedakan Pak. Kira-kira begitu Pak. Nah ini contohnya. Jadi nggak kondusif. Maka kalau saya masih optimis, apa yang sudah terprogram itu, target kita kan 7 juta turis. Apakah sudah tercapai 7 juta wisatawan yang luar negeri itu tahun ini dan tahun depan kan begitu kira-kira. Domestik sekarang kayak makin baik. Ini kan ada tiket turun 10% dan juga yang domestik itu banyak naik bis dari Jawa, ada mobil pribadi. Mudah-mudahan nanti kalau tahun lalu tanggal 29 tuh macet total. Jalan tol pun macet total, orang mau ke airport pun sampai jalan kaki. Ini mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi kan begitu Pak kira-kira. Kalau saya optimis ekonomi akan growth ya. Sesuai 5,5%, syukur lebih. Karena kalau kita mau maju sekali, ekonomi kita ini harus 8,5% lebih. Zaman Orde Baru pernah 10% kenaikan ekonomi kita. Kan begitu Pak kira-kira. Makasih. Ya, baik, Pak Putungura, berarti ada hal juga yang perlu kita ketahui. Ini ada pengaruhnya nggak sih terhadap daya beli masyarakat ketika wacana bukan wacana lagi ya, katanya akan dilaksanakan di Januari 2025 ini sendiri, 12% ini sendiri, PPN 12%. Jadi kalau dari sisi pajaknya kan naiknya 1%. Jadi dari 11 menjadi 12%. Itu dari sisi angka kenaikan pajaknya PPN itu 1%. Tapi kalau kita lihat, kalau kita hitung 12 dikurangi 11% dibagi 11 kali 100%, itu angkanya 9%. 9%. Dampak kenaikan harganya. Oh, contohnya kalau kita beli sesuatu barang. Iya, jadi naiknya 9%. Wow.
Itu dampaknya. Ya. Jadi hitung aja 12 dikurangi 11 kan 1%, 1 dibagi 11 kali 100%, itu 9% dampaknya. Ya, kalau angka pajaknya memang 1%, tapi dampak kenaikan harga-harga ya sekitar itu nanti gitu. Masyarakat harus mengetahui bahwa ketika mendengar dari 11 ke 12% itu bukan 1%, tetapi Itu angka pajaknya. angka pajaknya. Ya, tapi kenaikannya kan 9%. Kenaikannya tetap 9%. 9%. Nah, itu kan bukan kenaikan yang sedikit. Baik. Jadi ini pasti daya beli masyarakatnya pasti turun. Baik. Itu pasti itu secara jelas ya. Jadi ada pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat nantinya Iya, pasti. ketika akan naik Iya. Nah, 12% ini sendiri. Nah, kemudian pemerintah daerah juga akan rencana menaikkan tambahan pajak kendaraan bermotor ya. Dengan kata lain. Ya, kan rencana juga. Itu satu juga, itu yang kedua juga. Artinya bersamaan di tahun 2025 ini memang akan ada banyak kenaikan. Ya, di samping PPN itu. Nah, ini akan menimbulkan dampak yang multiplier efek pajak itu juga akan menjadi semakin kuat ya. Nah, ini problemnya adalah apakah nanti inflasinya akan semakin tinggi. Ya, ini pasti. Dan ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional, itu sudah pasti. Jadi bisa dikatakan PPN 12% ini sendiri akan berdampak ke inflasi. Inflasi pasti. Yang dikhawatirkan kan efeknya biasanya kalau efek seperti ini jangka panjang dia. Kalau sementara bantuan pemerintah efeknya kan jangka pendek. Seperti bansos itu kan sifatnya jangka pendek aja karena tidak mungkin terus menerus diberikan bansos. Tapi kalau dampak kenaikan ini yang dampaknya jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya nanti sektor produksinya mengalami penurunan karena permintaan menurun akibat daya beli masyarakat turun, maka efeknya adalah apa? Potensi pajaknya juga menurun. Ini kan dampak berikutnya. Jadi karena permintaan menurun, maka produksinya menurun, nah potensi pajaknya juga menurun. Makanya saya katakan dalam jangka panjang, dampaknya itu jauh lebih berat dibandingkan dengan positifnya dalam jangka pendek. Nah, ini kan sekarang pemerintah kan berkaca dari pengalaman tax amnesty yang pertama, jilid 1, jilid 2. Nah, itu kan tidak begitu berhasil. Nah, makanya cara yang paling tepat, paling cepat dan paling mudah dengan menaikkan PPN ini gitu. Nah, ini strategi yang paling mudah, paling gampang. Sementara kalau kita ngundang investor perlu waktu lama, perizinannya berbelit-belit di Indonesia. Nah, jadi perlu waktu yang sangat panjang. Kemudian kalau yang lain misalnya potensi pajaknya yang sekarang kita coba lakukan intensifikasi ya, karena mungkin maksimum lah 70% ketaatan bayar pajak kita di Indonesia. Tapi yang 30% ini kalau kita mampu cover semua, itu bukan jumlah yang sedikit itu. Nah, tapi kalau untuk mengambil pajak yang 30% ini perlu waktu lama. Prosedurnya belum lagi SDM-nya yang belum tentu mampu melakukan itu. SDM kita kan kinerjanya juga tidak baik-baik saja umumnya di Indonesia. Jadi disiplin pemungutan pajaknya juga rendah. Kemudian infrastruktur, sistem perpajakan juga ruwet. Orang bayar pajak kita kan susah di Indonesia itu. Jadi kita mau nyetor uang aja susah ini. Ini problem lain lagi gitu. Nah, makanya hal yang paling mudah yaitu dengan PPN. Jadi cara yang paling mudah ya menaikkan ya, pajak itu paling sendiri. Cepat. Paling cepat, paling mudah seperti itu. Baik, ya. Saya ke Pak Sedana, kita mengetahui ini daftar-daftar juga yang saya baca ini daftar barang kena PPN ini yang kategori premium, ada beras premium, buah premium, daging premium, ikan yang mahal-mahal seperti itu. Nah, kenapa kita di Bali ini tidak memberdayakan apa yang kita punya dulu, Niki sendiri? Kita punya pergub juga. Iya, jadi saya memang benar melihat bahwa pajak ini yang ditetapkan oleh pemerintah PPN yang naik 12% ini tidak diimbangi oleh sektor-sektor yang lain gitu. Sehingga pasti yang terjadi itu adalah daya beli masyarakat akan semakin menurun. Tadi diperhitungkan itu sekitar 9%. Secara matematika memang 9% kenaikan harga barang. Tetapi yang saya sampaikan tadi itu ada interrelasi antar berbagai sektor, subsektor di dalam sektor itu sendiri sehingga akan menyebabkan kenaikan harga itu akan melebihi dari 9%. Katakanlah ada satu sektor produksi yang membutuhkan bahan-bahan untuk produksi, kemudian ada cost of production-nya ini dari berbagai
komponen-komponen ini mengalami kenaikan, kemudian itu bisa saja terakumulasi tidak menjadi 9% bahkan melebihi 10%. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bali misalnya, yang bisa kita lakukan adalah kita dorong sektor-sektor yang produktif. Sektor-sektor mikro ini harus kita gali sehingga apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Bali. Kalau pendapatan sudah meningkat, pada saat terjadi kenaikan PPN, maka masyarakat pun tidak akan menjadi satu persoalan. Itu pun kalau tingkat kenaikan pendapatan masyarakat itu sangat signifikan, sehingga sementara kenaikan PPN yang tadinya 11 menjadi 12 itu dianggap non signifikan, maka tidak akan menjadi persoalan. Harga itu naik. Tetapi yang terjadi saat ini adalah masyarakat pendapatannya tidak mengalami kenaikan secara signifikan, tetapi kemudian mengalami goncangan dari sisi perpajakan. Ini baru dari satu komponen PPN, belum lagi nanti komponen-komponen yang lainnya, sehingga inilah yang akan menjadi beban yang semakin berat bagi masyarakat kita di Bali. Sehingga sekali lagi bahwa sektor-sektor produksi yang memiliki potensi tinggi inilah yang bisa digarap. Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali yang terdahulu, yang sekarang terpilih kembali, sudah banyak membuat satu peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan gubernur. Nah, sekarang ini dimaksimalkan melalui pengawasan-pengawasan yang lebih ketat bersama-sama dengan DPRD, bersama dengan pemerintah yang ada di kabupaten dan kota, termasuk dengan komponen-komponen lainnya, sehingga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPRD ini bisa berjalan sehingga mewujudkan tujuan dari penetapan peraturan itu sendiri. Saya sangat meyakini bahwa Bapak Koster sudah menyiapkan itu, perangkat-perangkatnya sudah disiapkan. Apa yang harus dilakukan? Hanya saja memang belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu di tahun 2025 ini saya sangat berharap bahwa seluruh komponen yang ada di masyarakat ini, apakah itu dari pemerintah, DPRD, kemudian swasta, termasuk akademisi dan siapapun itu bersama-sama, dan kita rumuskan peraturan yang sudah dibuat oleh gubernur itu menjadi satu indikator yang sangat jelas dan kemudian bisa kita wujudkan bersama-sama. Intinya adalah mari kita tingkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Bali sehingga berapapun ada kenaikan PPN mudah-mudahan tidak menjadi beban yang begitu berat. Jadi katakanlah misalnya ada satu pengusaha dengan kenaikan sedikit pajak, tapi kenaikan pendapatan atau profit yang dimiliki oleh perusahaan itu sangat tinggi, nggak masalah yang kecil. Tetapi masyarakat kita yang kecil ini, misalnya dari kelompok petani, kelompok nelayan, apalagi petani kita di sini petani gurem, ini akan sangat merasakan nanti. Meskipun sudah ada daftar, oh karena petani kecil maka akan diberi subsidi, insentif, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang akan juga menyebabkan daya beli ini akan terganggu. Punya 100 sekarang yang bisa belanja dapat 10 sekarang bisa jadi 2, jadi 3, sehingga menjadi ngirit-ngirit semua, akhirnya ya kempis-kempis lagi perutnya seperti itu. Berarti ada hal yang juga kita ketahui bahwa ketika PPN katakanlah kenaikan pajak ini akan menambah beban rakyat, kemudian dampaknya bagi rakyat dan juga risiko bagi ekonomi Bali nantinya ke depan. Iya, memang kita sudah membayangkan pada saat kita sudah membangun atau mengkaji akan ada dampak, ada risiko, disinilah peran pemerintah kemudian sektor-sektor lainnya untuk mencoba apa yang harus kita lakukan. Kita lakukan satu mitigasi, kemudian ada satu adaptasi, sehingga risiko yang sudah kita canangkan, dampak yang kita sudah miliki, kita akan siapkan dengan langkah-langkah antisipasi untuk membangkitkan sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor yang produksi di tingkat masyarakat, sehingga tujuannya adalah kembali untuk meningkatkan pendapatan, penerimaan dari masyarakat kita. Baik, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kenaikan pajak jadi kado tahun baru dan juga
tentunya ada prediksi pariwisata dan ekonomi Bali di tahun 2025. Pemirsa, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama kami tentunya di Talkshow Merah Putih. Tentunya kenaikan pajak jadi kado tahun baru dan prediksi pariwisata dan ekonomi Bali di tahun 2025 masih menjadi topik kita pada hari ini tentunya. Pak Putu Ngurah, saya kembali lagi ke Pak Putu Ngurah. Ada cara yang paling mudah dengan apa yang sedang terjadi di negara kita adalah dengan cara menaikkan pajak. Tetapi ada cara yang lain. Ketika kita berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Sudana ini sendiri, ada stimulus, kemudian subsidi bagi masyarakat bawah. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang kaya yang setidaknya harus dikenakan pajak itu sendiri, Pak Ngurah melihatnya? Iya. Baik, jadi kalau secara teoritis ya, orang-orang kaya itu kan dari kelompok produsen, ya, dari produksi ya, jadi dari wirausaha dan sebagainya, wirausaha yang levelnya tinggi-tinggi itu. Nah, jadi begini, ketika dia PPN ada pajak pertambahan nilai ditingkatkan, maka secara teori mikro itu ada dua cara. Jadi yang pertama, apakah marginal tambahan kenaikan harga itu dibebankan dibagi antara pengusaha dengan masyarakat gitu. Nah, jadi sebagian ditanggung oleh pengusaha, sebagian dibebankan dalam bentuk harga, sehingga terjadi kenaikan harga. Tetapi secara umum ya pengalaman riset itu menunjukkan bahwa hampir sebagian besar kenaikan pajak itu dibebankan kembali kepada harga barang dan jasa yang dijual. Nah, jadi problemnya kan di sana. Nah, sehingga tetap saja yang kena itu adalah masyarakat yang harus membeli barang itu. Baik. Ya, jadi problemnya ada di sana. Karena tidak mungkin seorang pengusaha itu akan menanggung bebannya, beban pajaknya lebih besar dibandingkan apa yang harus dia berikan beban pajak itu kepada masyarakat itu. Jadi sebagian besar atau mungkin 100% pasti dibebankan kepada biaya produksinya. Dan ini yang akan terjadi sehingga kita akan tetap menerima yang jadi korban tetap masyarakat ya. Nah, yang paling berat adalah kelompok masyarakat marginal itu. Jadi yang marginal ini sedikit aja terjadi kenaikan harga, dia kembali menjadi orang miskin. Dan ini masih banyak di negara kita, di Bali juga masih banyak. Dan di Kabupaten Badung juga masih ada kelompok seperti itu. Nah, ini kan masalah yang tidak sederhana. Ya, dengan beban yang marginal itu, sehingga kemungkinan juga kelompok masyarakat miskin juga semakin banyak gitu dengan akibat daripada kenaikan pajak ini gitu. Ya, jadi itu sudah pasti seperti itu. Karena kelompok marginal cukup banyak Pak di negara kita. Ya, sampai saat ini coba kalau kita mau jujur gitu ya, kita cuma masalahnya kan database kita enggak karu-karuan. Database kita parah. Di mana-mana kita kelemahannya database. Berapa orang miskin, berapa kelompok miskin dengan kelompoknya itu tidak jelas. Baik. Jadi hanya sifat makro aja, agregat gitu aja dan sampling. Nah, sehingga begitu terjadi bantuan sosial pun yang menerima belum tentu orang-orang yang patut menerima. Jadi mungkin banyak sekali bias-bias seperti itu karena database kita lemah. Jadi bisa dikatakan siap tidak siap masyarakat harus pasti siap. Itu sudah pasti. Dan turunnya pasti ke bawah. Ya, mungkin ke turun atas. pasti ke bawah, pasti Pak. ke bawah. Makanya kalau kita kenapa sih orang miskin ya? Nah, ini memang begitu logikanya seperti itu gitu. Jadi tidak mungkin ke atas, tidak mungkin. Baik. Saya ke Pak Suparto. Pak Suparto, pemimpin baru kita akan sudah terpilih niki sendiri. Tentunya ada langkah-langkah antisipasi juga untuk sudahlah kasihan masyarakat Bali kita ketika mendengar saja sudah. Wah, ini sudah membuat saya lemes nih. 12% akan naik seperti kalau hitung-hitungannya seperti kata Pak Putu Ngurah ini sendiri 9% ini sendiri. Seperti apa dari anggota dewan sendiri yang akan dilakukan langkah-langkah antisipasinya? Ya, baik. Jadi ini kan cara penyelesaiannya itu adalah kembali dengan regulasi. Ketika Undang-Undang 7 ya 2021 ini dulu diundangkan, itu lahir dari Undang-Undang Omnibus Law. Jadi mengevaluasi segala macam undang-undang, baik itu dibatalkan maupun dievaluasi dengan Undang-Undang Omnibus Law. Lahirnya Undang-Undang Omnibus Law itu dengan pertimbangan tentunya
bahwa pemerintah itu ketika itu ada kebutuhan uang. Jadi kita pemerintah perlu uang ini untuk bayar utang, perlu uang ini untuk defisit APBN dan sebagainya. Maka itu dilahirlah Undang-Undang Omnibus Law ini yang sifatnya juga tidak seperti undang-undang yang biasa yang banyak diundangkan oleh pemerintah dan DPR. Ada Undang-Undang 12 2011 tentang pengaturan regulasi, ini tidak jalan. Seharusnya dikaji secara lebih dalam, kemudian ada perbandingan-perbandingan, kajian ilmiahnya seperti apa, pembahasannya seperti apa, sosialisasinya penting. Bahkan tadi guru besar, seorang profesor itu nggak paham tentang, nggak tahu. Jadi sosialisasi ini penting, bahwa produk ini apakah banyak baiknya atau mudaratnya untuk kemudian diundangkan yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Bukan kemudian sebaliknya kemudian menjadi ajang untuk mendapatkan sesuatu dari masyarakat. Nah itu, oleh karena itu salah satu cara harus dikaji kembali, ya, harus dibicarakan kembali supaya dibatalkan dulu, jangan berlaku. Masih ada waktu ini, kan itu tanggal 1 Januari 2025 mulai berlakunya. Pemerintah masih ada, kalau ada goodwill pemerintah ini agar jangan sampai masyarakat menjadi korban yang gampangnya dampaknya seperti sudah disampaikan tadi oleh berbagai pandangan dari aspek ekonomi, itu sudah pasti ke depan dengan diundangkan sekali akan dampaknya banyak. Bukan kemudian memberikan kebaikan untuk masyarakat, tidak memberikan rasa daripada keadilan untuk masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum. Maka itu satu-satunya cara harus dikaji kembali. Dampaknya untuk Bali saja misalnya, kita kan mendapatkan keuangan itu dari sektor pariwisata. Nah dengan barang dan jasa ini naik, kemampuan beli masyarakat dan kemudian sektor-sektor jasa pariwisata ini seperti pajak restoran, seperti kemudian jasa hiburan, itu terganggu semua. Cukup besar dampaknya kepada Bali, bukan saja kepada Bali, pada seluruh wilayah di Republik ini. Tadi ada perbandingan-perbandingan, bahkan di Thailand diturunkan. Dan kemudian dampak lainnya dari sektor ekonomi ada baiknya juga, bahkan ekonominya bagus. Nah saya kira satu-satunya cara sekarang ini harus dikaji dulu, ditunda berlakunya. Kalaupun misalnya dijalankan, harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang betul-betul terukur, bisa membantu dia jangan sampai masyarakat ini korban. Jadi dari semua, walaupun sekarang ada kemudian targetnya untuk pelaku ekonomi kelas menengah ke atas, tapi dampak belanja barang dan jasa ini kan seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi tidak bisa, orang kan tidak mungkin tidak belanja. Kebutuhan rumah tangga pun harus belanja. Dan ini jumlah nilai secara komunitas, ya jumlah masyarakat ini besar sekali dibandingkan jumlah daripada orang-orang yang mampu. Jadi walaupun kebijakan itu kepada orang yang mampu, tapi kemudian dampak besarnya itu kepada masyarakat. Maka itu satu-satunya cara sekarang ini adalah dengan meninjau kembali, mengkaji kembali undang-undang ini. Ini kan persoalan regulasi saja. Saya kira banyak cara, pemerintah paham itu. Ya, cari cara-cara yang nanti sesuai dengan mekanisme pengundangan daripada peraturan perundang-undangan itu supaya terukur, sosialisasi dan sebagainya. Jadi dibahas bersama, masyarakat pun ikut membahas kalau sosialisasinya terukur. Oleh karena itu sekarang harmonisasi peraturan perpajakan ini mesti kita evaluasi dulu. Itu penting. Baik. Itu saya kira satu-satunya cara. Satu-satunya cara adalah evaluasi, karena lahir dari regulasi, kembali kepada regulasi juga. Iya, karena kita kan negara hukum. Negara hukum itu begitu regulasi diperlakukan, kita harus ikuti dia. Tidak mau walaupun tidak tahu, kita harus ikuti dia. Karena ini peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Maka itu kembali sekarang regulasinya mohon supaya dikaji dan ditinjau kembali. Jangan sampai rakyat menjadi korban. Baik, jangan sampai rakyat menjadi korban. Pak Kun, berarti ada hal yang dilakukan, meninjau kembali, evaluasi kembali PPN ini 12%. Seperti kata Pak Putu ini sendiri, bukan hanya 1%-nya yang harus diketahui, tetapi ternyata kalau kita hitung-hitungan itu 9% loh, cukup besar. Gini, jadi nanti terserah pemerintah, apakah mau bikin apa, tapi namanya perpu atau apa, tinjau kembali, nggak masalah. Karena yang kena itu ya sektor ekonomi bawah.
Karena ini kan pajak penjualan sebetulnya kan, bukan income tax, bukan pajak pendapatan. Ya, jadi ini orang berjualan tuh namanya pajak penjualan. Jadi kalau you jualannya satu hari sekian M, misalnya pasar oleh-oleh, Haji Krishna, itu yang terkena berdampak. Atau nanti bagaimana daya beli turis yang beli ke pasar oleh-oleh, dia tuh kan menurun apa enggak? Kan begitu kira-kira. Hotel kalau sekarang ini huniannya udah bagus. Nataru tahun baru ini udah lumayan, hampir penuh. Terutama Nusa Dua Beachfront, Sanur Beachfront, Kuta Beachfront, Ubud. Nah, itu udah bagus sekali. Hampir kadang-kadang nolak tamu, walaupun harga murah. Nah, ini kan masih berlaku pajak lama. Anunya kan gitu kan, PPN-nya masih pajak lama. Iya. Ya mudah-mudahan tahun depan itu tidak ada dampak yang banyak itu. Kira-kira. Terima kasih Pak. Prof, berarti ada masyarakat juga harus mengetahui nih ketika tahun 2025 ini sendiri kita akan diberikan kado teristimewa tanda kutip nih 12% yang akan naik PPN-nya ini sendiri. Apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat ini sendiri, Prof? Sebenarnya kalau kita melihat masyarakat kan pasrah. Karena Masyarakat itu sudah pasrah. Pasrah karena itu ketentuan. Tetapi di dalam kepasrahan masyarakat ini pemerintah harus hadir. Hadirlah pemerintah, karena saya selalu meyakini bahwa niat baik pemerintah ini, apalagi misalnya ada prinsip di sana disebutkan prinsip berkeadilan. Jadi benar harus adil. Jadi jangan pada saat masyarakat kita ini pasrah, kemudian keadilannya ini menjadi agak-agak bias. Kemudian ada keberpihakan. Apakah benar bahwa dengan PPN yang 12% ini berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah ini gitu. Kemudian gotong royong, mari kita gotong royong pada saat masyarakat kita ini belum mampu di Bali, maka ada pihak-pihak lain yang bisa bersama-sama di sana gitu. Jangan kemudian bahwa masyarakat yang berada dalam kepasrahan ini kemudian akan dibebani dengan berbagai beban gitu. Jadi dibebani dengan berbagai beban. Belanja di satu tempat bayar pajak, belanja di sini bayar pajak, sehingga semuanya bayar pajak. Inilah yang menjadi secara psikologis masyarakat bisa sakit dalam tanda petik. Kenapa? Urusannya di pajak. Saya sangat yakin semuanya itu dikeluhkan gitu. Masuk ke tempat A, ke tempat B, makan tempat A, semua pajak. Tetapi sekali lagi pemerintah wajib hadir untuk membangkitkan satu psikologis masyarakat menghadapi 2025 yang kalau memang benar-benar pemerintah menetapkan, menjalankan itu, kalau benar, tapi hadirlah pemerintah di sana, bangkitkan secara psikologis, kemudian secara ekonomis, secara produktif masyarakat harus dibangkitkan untuk mengantisipasi kenaikan PPN menjadi 12% itu. Jadi masyarakat juga harus dibangkitkan mengantisipasi dengan kenaikan 12% itu sendiri. Sangat. PPN. Jadi pada saat masyarakat kemudian didorong dibangkitkan di dalam kelemahan, di dalam keterbatasannya itu, sekali lagi pemerintah wajib hadir misalnya di dalam memberikan akses apakah itu mulai dari permodalan, akses pada sarana produksi, alat-alat produksi, sehingga masyarakat kita utamanya yang ada di kelas bawah ini mampu melakukan satu usaha-usaha produksi untuk meningkatkan pendapatannya. Kedua, pemerintah lebih intens untuk membuka lapangan pekerjaan. Kesempatan-kesempatan berusaha harus disiapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan satu tambahan-tambahan penghasilan, tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan upah minimum yang ada di provinsi. Tidak hanya itu, tetapi disiapkan kesempatan-kesempatan berusaha itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, yang pastinya dengan kenaikan PPN 12% ini sendiri, walaupun seperti disampaikan tadi masyarakat pasrah, tetapi pemerintah harus kudu hadir ketika masyarakat sudah merasakan kepasrahan tersebut. Saya Mades Kudanegara, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.